Pilar yang ketiga adalah ihsan. Ini juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Jangan sampai hanya iman dan Islam saja, sementara kita menyampingkan pilar yang ketiga yaitu ihsan. Di antara ajaran yang ada di dalam ihsan adalah tasamuh. Sifat kemasyarakatan Islam harus tasamuh, toleransi yang kita kedepankan. Selama tidak masalah teologi, selama tidak masalah ubudiyah, kita harus welcome terhadap toleransi. Ibu bapak sekalian, mengapa toleransi ini harus kita kedepankan? Karena kita ini, istilah orang Jawa itu lain orang lain kepala, lain orang lain pikiran, sehingga kadang-kadang kita anggap sesuatu itu baik, orang lain belum tentu menganggap itu baik. Orang lain menganggap itu negatif, kita menganggap positif. Sehingga perlu kita kedepankan sekali lagi sifat tasamuh, toleransi, menghargai pendapat. Harus kita garis bawahi ya, jangankan masalah sosial, masalah pemahaman hadis saja kadang-kadang terjadi misunderstanding. Memahami sebuah hadis saja kalau terjadi salah paham, maka jadilah fatal. Contoh ini, kalau salah persepsi, salah dalam menerjemah. Di dalam hadis Nabi ada sabda beliau, yadul ulya khairum min yadis sufla. Yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik, lebih mulia daripada tangan di bawah. Ini tentunya konsumsinya orang yang kaya, konsumsinya orang yang berduit, sehingga mereka mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yadus sufla. Bukan konsumsi orang miskin, nyuwun sewu. Bukan konsumsi orang miskin, tetapi yang lebih tepat, yadul ulya khairum min yadis sufla adalah mereka yang notabene diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, agar mereka mau memberikan kepada yadus sufla. Lah kalau hadis ini tidak difahami seperti itu, maka akhirnya menjadi menjadi rancu lah begitu. Ini yang pertama. Ada lagi hadis Nabi yang butuh pencermatan, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah, ngaku iman kepada hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu. Ini konsumsinya siapa ini? Bukan semua orang. Konsumsinya sohibul bait. Konsumsinya sohibul bait. Bukan konsumsinya orang yang bertamu. Nanti kalau konsumsinya orang yang bertamu, akhirnya rusak. Masuk langsung ambil minum sendiri, makan sendiri, tidur di tempatnya, dipikir harus memuliakan saya. Maka hadis ini sekali lagi bukan dikonsumsi untuk orang yang bertamu, tetapi yang lebih pas adalah konsumsinya mereka yang punya rumah, sohibul bait, agar mau menghormati tamu.
Lah tamunya itu tidak boleh menggunakan dalil ini. Dalil yang dipakai adalah ad-dhaif kal majid. Tamu itu laksana orang yang mati. Apa maksudnya? Kalian bertamu, dikasih apa saja harus diterima, tidak boleh protes. Diberi hidangan apapun, disuruh duduk dimanapun, harus kita terima dengan senang hati, tidak boleh protes karena tamu laksana mayit. Ini bukan konsumsi shahibul bait. Sekali lagi ini konsumsinya orang yang sedang bertamu. Nah ini kalau kebalik, renungkan, kalau kebalik bayangkan, yang shahibul bait menggunakan dalil ad-dhaif kal majid. Akhirnya apa? Sewenang-wenang kepada tamu, tidak boleh protes. Lah, inilah saya katakan memang secara tekstual seperti itu, tapi pemahamannya berbeda. Sekali lagi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, bukan konsumsinya orang yang sedang bertamu, tetapi konsumsinya orang yang sedang menerima tamu atau shahibul bait. Jangan kebalik. Begitu pula ad-dhaif kal mayyit, bukan konsumsinya orang yang sedang ditamoni atau shahibul bait, tetapi yang pas adalah orang yang bertamu. Nah inilah saya katakan tadi, wong memahami hadis saja kadang-kadang terjadi salah paham, apalagi ranah sosial. Berarti apa? Mau tidak mau harus kita kedepankan sifat toleransi, tasamuh, menghargai perbedaan. Contoh, pemasangan pemasangan polisi tidur yang ada di masyarakat sekarang ini. Kelompok A setuju agar aman dalam berkendaraan, tidak ada kecelakaan, meminimalisir kecelakaan, setuju dipasang polisi tidur. Kelompok B tidak setuju karena pemasangan polisi tidur mengganggu pengendara, gak setuju. Akhirnya mau tidak mau, kalau ini yang terjadi harus toleransi. Maka kelompok C mengatakan pasanglah polisi tidur tapi selandai mungkin agar meminimalisir terjadinya kecelakaan, sementara pengendara tidak merasa terganggu alias tetap merasakan aman dan nyaman. Inilah bukti pentingnya kita toleransi.